Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Dan sejalan dengan semangat wasatiyah yang berarti berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Oleh karena itu, di ruang tengah setiap topik tidak hanya dibahas dari perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Seperti episode kita pada hari ini yang akan membahas mengenai mindfulness, kesadaran hidup bersama makhluk lainnya. Yang ini juga banyak sekali ditanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Nah, untuk membahas mengenai kesadaran hidup bersama makhluk lain, saya sudah ditemani dengan dua pembicara kita pada episode kali ini. Yang pertama, ada Bapak Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan dari cariustad.id dan juga Mbak Banon Pramesti Wulandari SIKOM selaku Partnership dan Digital Marketing Manager dari Hutan Itu Indonesia, yang merupakan gerakan orang muda berbasis organisasi non-profit dengan dasar hukum perkumpulan yang didirikan sejak tahun 2016. Hutan Itu Indonesia mengkampanyekan pelestarian hutan Indonesia dengan 3 program utama, yaitu Youth Movement, Climate Action, dan Forest Adoption. Hutan Itu Indonesia didukung lebih dari 500 sukarelawan dan mitra dengan lebih dari 15 kawasan hutan yang dijaga di Indonesia. Mari kita sambut bersama-sama Pak Ali dan juga Mbak Bona. Assalamualaikum Pak Ali, Mbak Bona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nah, untuk memulai pembahasan di episode kita kali ini yaitu mindfulness, kesadaran hidup bersama dengan makhluk lain. Aku mungkin mau mulai pertanyaannya ke Pak Ali dulu ya, Pak Ali. Kalau dalam ajaran Islam, bagaimana sih sebenarnya agama Islam itu memandang makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini? Karena kan ya tidak hanya manusia ya yang ada di sini ya Pak ya, tapi ada juga yang lainnya. Silahkan Pak Ali. Terima kasih ya Mbak. Ada titik kesamaan kita dengan makhluk yang lain, yaitu sama-sama makhluk yang artinya yang diciptakan. Berarti kita ini adalah sama-sama diciptakan oleh Sang Pencipta atau Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama sebagai ciptaan, sebagai makhluk, maka sudah sewajarnya kita saling menghormati antar ciptaan, antar makhluk sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Sang Pencipta. Maka kalau ada orang yang kemudian tidak menghormati ciptaan Allah, berarti hakikatnya orang tersebut tidak menghormati penciptanya. Padahal penciptanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang juga menciptakan kita. Nah itu kalau ada yang seperti itu berarti itu sikap yang sangat buruk. Maka yang baik adalah kalau kemudian karena kita dalam kapasitas sebagai sesama ciptaan, sesama makhluk, sewajarnya kita saling menghormati, saling melindungi, terlebih dari makhluk yang dinilai paling mulia, yaitu manusia kepada makhluk yang lain. Baik Pak Ali, terima kasih banyak. Kalau aku sekarang beralih ke Mbak Bona. Kalau dari sisi teman-teman yang senantiasa melakukan kampanye mengenai jaga lingkungan, konservasi gitu. Bagaimana sih caranya kita untuk kemudian bisa memahami dan juga bisa menghargai keberadaan makhluk lain yang hidup bersama-sama kita di bumi ini? Silakan Mbak Bona. Iya, terima kasih Kak. Jadi dalam mindfulness ini atau namanya sadar penuh, itu kita diajarkan untuk kita bisa lebih peka terhadap kondisi sekitar, entah itu sesama manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya gitu. Karena dengan kita bisa lebih peka, biasanya kita ini akan lebih mudah untuk memahami orang lain, memahami lingkungan sekitar kita, dan sehingga kita bisa lebih aware dan timbul rasa kasih sayang terhadap sesama. Oke Mbak, bagaimana kemudian mindfulness ini rasa sadar penuh tadi ya, bahasa lainnya kesadaran penuh ini kemudian bisa mendorong perilaku-perilaku yang mungkin bisa membuat kita sebagai manusia tuh lebih bertanggung jawab gitu terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya. Iya, biasanya kalau udah peka nih, kita kan udah mulai memahami sesama. Nah, nantinya akan timbul sendiri rasa tanggung jawab itu, rasa kasih sayang itu,
dengan kesadaran dalam diri. Karena mindfulness ini mengajarkan kita untuk melatih inner, bagian dalam diri kita untuk bisa saling menghargai sesama gitu. Jadi nanti setelah kita mendapatkan healed dalam diri, itu seiring berjalannya waktu akan berkembang juga rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, karena kita ada koneksi di situ dengan makhluk hidup lain, dengan sesama itu ada koneksi yang terbangun sehingga kita ingin menjaganya. Baik Mbak Bona, mungkin sebelum aku beralih ke Pak Ali, aku tanya sama Mbak Bona lagi ya. Karena menurut aku menarik banget ketika kita ngomongin soal kesadaran penuh gitu yang tadi Mbak Bona sampaikan, bahwa itu kemudian bisa membuat kita jadi lebih terkoneksi gitu ya dengan sekitarnya kita. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak Bona, cara-cara konkret yang bisa teman-teman di rumah ini lakukan untuk kita bisa lebih terkoneksi dengan, lingkungan sekitar kita, dengan alam, dengan bumi? Silakan Mbak. Iya, nah di sini mindfulness ini mengajarkan kita memang bahwa kita hidup itu nggak hanya diri sendiri, di sini ada makhluk hidup lain di sekitar kita yang harus kita yang menjadi peranan penting juga untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana sih cara kita terkoneksi itu? Biasanya kalau kita main-main ke alam, atau jalan-jalan ke hutan, itu kita coba deh untuk lepas sepatu, lepas kaos kaki, atau kita istilahnya sebut grounding. Biasanya ini anak-anak kecil tuh ya, balita-balita kan biasanya disuruh untuk, "Ayo lepas sepatu," gitu di jalan di atas rumput. Nah, itu adalah salah satu, aktivitas mindfulness di mana itu adalah meningkatkan koneksi kita dengan alam. Setelah itu terjalin, biasanya kita ada rasa untuk peduli, kita ada rasa ingin, menjaga lingkungan sekitar itu, dan kita sadar bahwa kita itu nggak hidup sendirian. Ada makhluk hidup lain yang saling berhubungan satu sama lain dengan kita. Oke, kalau, hubungannya dengan, hewan-hewan gitu kan kita, suka lihat ya di sosial media gitu banyak orang-orang yang menganggap hewan tuh seperti objek gitu ya, dikurung, kemudian tidak dirawat. Nah itu kira-kira gimana tuh ya caranya untuk kita bisa kemudian terhubung dengan hewan-hewan ini? Karena ya untuk kita yang banyak tinggal di kota ya kita memang kalau mau lihat hewan biasanya harus ke kebun binatang dulu gitu, atau hewan-hewan yang dekat dari kita di rumah, cicak gitu agaknya mungkin agak ter-disconnect dari situ gitu, gimana Mbak Bona? Iya, jadi, kembali lagi bahwa mindfulness ini adalah, bagaimana kita sadar penuh terhadap kondisi lingkungan sekitar kita. Jadi, setelah kita mempelajari mindfulness dari sisi inner, kita itu akan tahu, sebenarnya diri kita ini siapa gitu. Setelah kita tahu diri kita siapa, kita, akan tahu goals kita kemana khususnya untuk lingkungan ini. Setelah kita tahu goals, biasanya kita akan meningkatkan, keterampilan kita untuk mencapai goals tersebut. Nah, dari situ juga kita akan mulai belajar bahwa mindfulness itu, leads to compassion. Di situ kita akan mulai sadar bahwa, apa yang kita lakukan itu tuh nggak cuman untuk diri kita, bahwa ada untuk hal lain di luar itu. Misalkan, kita ingin mencapai goals, berbisnis untuk meraih cuan gitu, tapi di situ kita mulai memikirkan dari sisi kegiatan sosialnya gitu, dampak sosialnya. Termasuk pada satwa-satwa yang ada di luaran sana. Kita akan mulai sadar bahwa kayak mungkin kasus terbaru adalah gajah Rahman yang kemarin, gadingnya diambil gitu dengan cara diracun melalui makanan. Melalui konsep mindfulness, mereka akan sadar bahwa gajah itu sebenarnya seperti nadi atau seperti aliran darah dalam tubuh, tapi dia adalah untuk hutan. Karena semakin luas jangkauan gajah, itu semakin bermanfaat dia untuk keberadaan hutan. Jadi bisa jadi tanpa adanya gajah, kita tuh nggak punya hutan, karena gajah ini membantu membuat hutan ini jadi subur, tumbuh subur dengan beraneka ragam tanaman gitu. Dan ketika itu koneksi itu terbangun, kita akan mulai menyayangi dan memahami bahwa gajah walaupun secara nggak langsung memberikan dampak untuk kita, tapi dia memang berperan penting untuk kita, seperti itu. Nah sekarang saya mau beralih ke Pak Ali. Pak Ali, kalau dari cerita-ceritanya Mbak Bona tadi kan, sepertinya banyak sekali ya hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa lebih sadar gitu akan hubungan kita dengan lingkungan. Kalau dalam ajaran atau nilai-nilai Islam sendiri Pak Ali, atau mungkin bisa
kita ambil contoh-contoh ya dari sirah-sirah Nabi, adakah hal-hal yang dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman di rumah untuk bisa menciptakan kesadaran terhadap perlindungan dan juga keberlangsungan alam ini? Silakan Pak Ali. Paling tidak ada 2 ayat ya. Yang pertama kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah ayat 29 Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan segala sesuatu di planet bumi ini untuk manfaat kepentingan manusia. Jadi kalau seseorang atau satu komunitas merusak lingkungan, merusak ekosistem gitu ya, termasuk binatang, sebenarnya dia sedang merusak dirinya sendiri. Dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Karena itu semua diciptakan untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan manusia. Kemudian yang kedua, kita lihat misalnya di surah 17 ayat 44, itu Allah menyatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang di langit bumi itu bertasbih menyucikan Allah. Maka termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, semua bertasbih. Tapi kamu tidak paham bagaimana cara tasbih mereka. Berarti kalau kita merusak mereka, ini kan mengganggu sebuah hubungan antara makhluk dengan sang Khalik, di mana mereka banyak bertasbih. Kenapa kok dirusak? Gitu kan? Berarti menghalangi satu mekanisme ibadah dari sang makhluk itu. Nah, saya kira dari kedua ayat ini pelajaran pentingnya apa? Maka bersikap baik, melakukan konservasi, perlindungan, dan juga syukur-syukur terus bisa menguatkan ya semua pihak untuk menjaga lingkungan. Itu adalah satu bentuk ibadah, bukan hanya sekedar tuntutan sosial, tapi itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas penjelasannya dan terima kasih juga ya Mbak Bona atas penjelasannya. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih juga telah menonton episode ini. Semoga setelah menonton episode ini teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Karena kita tidak hanya hidup bersama manusia, tapi juga dengan alam sekitar kita. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa nantikan episode Ruang Tengah selanjutnya. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.